Ya, alhamdulillah rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan materi webinar kajian Tazkiyatun Nafs bersama Al-Ustadz Salim Afilah. Alhamdulillah beliau sudah hadir tengah-tengah kita. Ahlan wa sahlan Al-Ustadz. Ya, Mubarak, alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, lahir. Ya, alhamdulillah. Baiklah, hifafidlah rahimakumullah. Alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita. Untuk itu, mari kita dengarkan untuk materi KKP pada pagi hari ini. Insya Allah akan dipandu oleh moderator kita yaitu Al-Ustadz Umer LC Al-Hafiz. Untuk itu kepada Ustadz Umer LC Al-Hafiz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu wa ba'd. Yang sama-sama kami hormati pengurus di DPC Saitu dan DPC seluruh Tangsel, pengurus para asatizah semuanya, para alim ulama dari DPD Tangsel, hadirin dan hadirat, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali nikmat kepada kita, berkhusus bisa mengikuti kegiatan webinar Tazkiyatun Nafs yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Salim Afillah. Dan salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan wasilah beliau kita bisa menikmati indahnya berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Taib, hadirin dan hadirat semuanya, sebelum kita masuk ke dalam kajian, ya, sebelumnya mohon izin Ustadz, perkenalkan anak Umair Ustadz. Masih muda Ustadz, alhamdulillah. Cuma kelihatan tua aja mukanya ini. Mohon doanya terus Ustadz. Insyaallah. Mubarak. Jadi sebelum kita mulai, mungkin sedikit saya akan menyampaikan profil daripada guru kita, Ustadz Salim Afillah. Tentunya memang sudah tidak asing lagi bagi kita semuanya. Beliau adalah Ustadz Al-Mukarram Ustadz Salim Afillah, ya, lahir di Yogyakarta 21 Maret 1984. Beliau juga sudah aktif ya sebagai penulis buku-buku bestseller gitu ya. Dari semenjak tahun 2003 sampai saat ini, beliau juga ikut di dalam kepengurusan Masjid Jogokarian Yogyakarta yang selalu menjadi rujukan kita semua ya, para DKM masjid ya, dimanapun berada, dan juga sekaligus sebagai pengasuh ya, pengajian majelis jejak Nabi. Taib, Ustadz, insya Allah untuk hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kajian tentang Tazkiyatun Nafs berjudul pentingnya memelihara kebersihan hati dan ibadah sunnah. Apalagi memang dalam kondisi pandemi COVID-19 ini tentunya kita lebih sering online dan berhadapan dengan media sosial, banyak waktu luang tapi tetap males Ustadz. Kadang-kadang mau ibadah sunnah ngajinya aja kurang-kurang terus Ustadz. Fokusnya cuma nyinyirin orang doang di internet nih, Masya Allah Ustadz. Mungkin ada bimbingan nanti dari Ustadz, nasihat untuk kita semua. Demikian, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Baik, alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'd, hadratal
Mukarramin yang kami hormati, segenap pimpinan dan pengurus DPC PKS dan seluruh keluarga besar PKS di Tangerang Selatan dan seluruh Indonesia yang bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Rahimani wa rahimakumullah. Ini hormati guru kita semua Ustaz Umair LC Al-Hafiz yang berkenan menjadi pengantar. Seharusnya sudah cukup dengan beliau, tidak perlu dengan saya, insya Allah. Tapi saya diminta untuk hadir berbincang, tentu mohon perkenan. Nanti kalau ada keliru, salah, khilaf, lupa, insya Allah dikoreksi dan dibetulkan oleh guru kita semua yang bertindak sebagai moderator. Para asatid, para ustazat, para ikhwan, para akhwat, rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan atas limpahan karunia-Nya, kita dihimpun dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online, insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Dan hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai seorang muslim kita memahami betul bahwa diri kita terdiri dari jasad dan ruh. Dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun ada yang bersifat ibadah anggota badan kita, tetapi juga sekaligus ada yang merupakan ibadah hati kepadanya. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sungguhnya Allah tidak memandang pada rupa, pada bentuk dari yang tampak lahiriah dari kalian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hati kalian dan memperhatikan amal-amal kalian. Maka kalau wajah kita yang kan dilihat oleh orang lain, ya, pada zaman sekarang kita rapi-rapikan, kita bersih-bersihkan, pakai skincare, ya, pakai berbagai macam perawatan, ya, ada perawatan pagi, ada perawatan malam. Tapi yang shortcut skincare-nya pakai filter kamera, jadi kelihatan lebih bagus. Maka itu yang dilihat manusia. Bagaimana dengan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama-tama hati kita. Apakah kemudian kita sepeduli itu kepada penampilan hati kita? Kalau penampilan wajah yang diperhatikan oleh manusia, ada satu jerawat di ujung hidung sudah membuat kita malu, nggak pengen keluar, nggak pengen dilihat, ya, nggak nyaman. Satu jerawat di ujung hidung membuat kita enggan bertemu dengan orang, membuat kita malu untuk kemudian berada di tengah-tengah khalayak. Bagaimana dengan hati kita? Apakah hati kita yang ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak malu kalau di sana ada noktah hitam, ada noda dosa, ada berbagai penyakit hati, na'udzubillah min dzalik, yang kemudian membuat kita sebenarnya bermasalah secara keseluruhan. Tapi baiklah kita pertama-tama melihat kepada hati itu, yang juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi adanya masalah pada wajah kita, hatta sebutir jerawat yang berukuran 1/4 kali 1/4, ya, 2,5 mili kali 2,5 milimeter,
sudah membuat kita tidak nyaman untuk berjumpa dengan sesama. Bagaimana dengan noktah-noktah di hati kita itu? Itulah menjadi penting bagi kita semua sebagai Bani Adam untuk senantiasa memeriksa hati kita dan melakukan tazkiyah, membersihkan hati kita baik dari dosa-dosa ataupun dari penyakit-penyakitnya. Kenapa kita bagi dua kaitannya hal ini? Karena yang mengotori hati kita ada dosa, ada penyakit. Kalau dosa, ini Masya Allah, Tabarak Rahman, Allah membukakan kesempatan yang luar biasa untuk membersihkan hati kita dari dosa dengan istighfar dan taubat kita yang nasuha kepadanya. Sampai Rasulullah SAW menegaskan, ya, kullu bani Adam khatta'un wa khairul hati'ina at-tawabun. Ya. Jadi semua anak Adam itu orang yang banyak salahnya, banyak dosanya. Dan sebaik-baik di antara orang-orang yang banyak salah, banyak dosa adalah orang-orang yang mau bertaubat. Jadi ini persoalan pertama adalah tentang dosa. Tapi dosa ini sesuatu yang tabi'i, natural, ada pada manusia. Sejak Allah menciptakan Adam alaihi salam, Allah sudah menunjukkan, meskipun dia diberikan kemuliaan oleh Allah begitu tinggi, dengan ilmu, sehingga para malaikat diperintahkan untuk sujud kepadanya, tetapi ternyata selama tinggal dalam surga itu, tampaklah kemudian di antara kelemahan Adam, qadarallahu wa masya'a fa'al, dan memang bagian dari ketetapan dan ketentuan Allah yang kemudian terjadi, ada godaan syaitan kepadanya, dia pun jatuh, dia alpa, dia lalai dari peringatan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti hawa nafsu yang kemudian ditiup-tiup oleh syaitan dengan bujuk-bujuk was-was yang sangat memabukkan. Fa'azallahuma syaitan fa'akhrajahuma mimma kana fihi, kata Allah. Maka syaitan menggelincirkan keduanya, mengeluarkan keduanya dari apa yang mereka telah berada di dalamnya, yaitu syirik. Fawaswasa ilaihi masyaitan. Maka syaitan memberikan was-was kepada keduanya. Di antara kata-kata syaitan memberikan was-was itu, ini akan menjadi salah satu tabiat kita, sangat rentan pada dua was-was yang berbahaya ini, dijelaskan oleh Syekh Abdul Karim Zaidan dalam kitab beliau Al-Mustafad min Qasasil Quran. Dua was-was yang berbahaya sekali untuk manusia adalah yang dikatakan syaitan kepada Adam dan istrinya. Manahakuma rabbukuma antilkuma syajarah ila an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Sesungguhnya Rabb kalian berdua, wahai Adam dan Hawa, tidaklah melarang kalian dari mendekati pohon ini, melainkan karena dia tidak menghendaki kalian berdua menjadi dua makhluk yang berkuasa, malakain. Dua makhluk yang memiliki kekuasaan, malakain. Aw takuna minal khalidin, atau menjadi makhluk yang abadi. Kata Syekh Abdul Karim Zaidan, maka dua godaan yang paling memabukkan bagi manusia adalah godaan untuk berkuasa, godaan untuk abadi. Godaan berkuasa biasanya sangat rentan ya pada laki-laki. Godaan untuk abadi sangat rentan, biasanya lebih feminin di sifatnya, ibu-ibu. Makanya ada anti-aging formula, anti penuaan dini, anti kerut, anti keriput, semacam gitu ya. Dan dua ini yang kemudian menjadikan khilaf Adam, was-was. Waduh, apa saya nggak boleh jadi makhluk berkuasa? Padahal kalau saya ambil ini saya bisa berkuasa. Aduh, apakah saya tidak bisa jadi makhluk abadi? Padahal kalau saya makan ini saya akan bisa abadi. Jatuhlah dia dalam kesalahan itu. Tetapi wa khairul hati'in at-tawwabun, yang terbaik di antara orang-orang yang memang punya tabiat mudah jatuh ke dalam kesalahan itu adalah taubat. Orang-orang yang bertaubat, beristighfar, itu dekat kepada Allah, dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi indah. Dan bahkan sampai-sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sabdanya yang lain, demi Allah, fawalladzi
nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya. Seandainya kalian tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa, niscaya Allah akan menghapus kalian. Lalu Allah ganti kalian dengan makhluk lain yang bersalah, berdosa, lalu memohon ampun kepada Allah, lalu Allah pun mengampuninya. Keterangannya kata Imam Nawawi, berarti Allah itu lebih cinta kepada satu kaum yang bersalah lalu mau bertobat daripada kaum yang tidak pernah bersalah dan tidak pernah berdosa. Jadi Allah itu mencintai makhluk yang bersalah tapi lalu dia bertobat dan mohon ampun kepadanya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan berkumpulah dengan orang-orang yang bertaubat karena hati mereka lembut, karena mereka dicintai Allah. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah pada saat itu. Jadi daripada orang yang tidak pernah bersalah, jauh lebih tinggi kedudukan orang yang berdosa, bersalah, tapi lalu bertaubat itu. Jadi di sini, satu yang mengotori hati kita adalah dosa-dosa. Noktah-noktah. Yang kemudian, hitam, kita tambahkan setiap kali kita berdosa pada hati kita itu. Nah, kewajiban kita membersihkan noktah-noktah dosa itu dengan mohon ampun, dengan beristighfar. Karena manusia paling sempurna, yang maksum, dijaga dari kesalahan, yang apa yang dilakukan maupun yang belum dilakukan sudah diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tubu ilallahi fa inni atubu ilallahi fi kulli yaumin 70 marrat atau fi riwayah 100 marrat." Nabi SAW saja yang maksum, terjaga dari segala dosa. Yang apa yang dilakukan sudah dilakukan, sedang dilakukan, belum dilakukan. Semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, "Bertobatlah kalian kepada Allah karena setiap hari aku bertobat kepada Allah 70 atau dalam riwayat lain 100 kali." Bagaimana orang yang tanpa dosa ini saja bertobat kepada Allah 70 kali, 100 kali? Bagaimana dengan kita yang banyak berdosa? Padahal tadi hati yang ternodai noktah-noktah dosa, tentu daya tangkapnya terhadap frekuensi ilahiyah semakin menurun. Bahayanya kalau hati semakin banyak ada noktah-noktah dosa, daya tangkapnya terhadap frekuensi kebenaran itu semakin melemah, gitu ya. Sehingga seorang yang berdosa, itu kata Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, dalam Saidul Khatir, hukuman yang paling berat untuk orang berdosa itu, membuat dia lebih mudah jatuh ke dalam dosa berikutnya. Ya, jadi, ngerinya dosa itu membuat kepekaannya untuk menjauh dari dosa semakin rendah. Jadi, kalau orang berdosa, pertama kali berdosa, maka rasa bersalahnya mungkin bertahan 3 kali, 3 hari. 1 kali berdosa, 3 hari ini, ya Allah, hari saya berdosa istighfar, aduh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kalau diperturutkan nafsunya, udah dia mengatakan, wah dosa ternyata enak. Lalu tadi setelah 3 hari dia berdosa lagi. Maka dosa yang kedua yang sama dengan dosa yang pertama ini, rasa bersalahnya akan lebih pendek. Kalau tadi katakanlah 3 hari, mungkin ini cuma 2 hari rasa bersalahnya. Kalau sudah dilakukan 3 kali, rasa bersalahnya cuma sehari. Kalau sudah dilakukan 4 kali, rasa bersalahnya cuma setengah hari. Kalau sudah dilakukan 5 kali, rasa bersalahnya cuma 2 jam. Kalau sudah dilakukan 6 kali, rasa bersalahnya tinggal 1 jam. Semakin menipis, semakin menipis, semakin menipis, semakin sedikit rasa bersalah itu. Maka kata beliau, na'udzubillahi min dzalik, hukuman terbesar atas suatu dosa adalah ringannya dia, semakin ringannya dia untuk berdosa lagi, untuk berdosa lagi, untuk berdosa. Ini persoalan besar. Ini masalah yang berat. Ini tentang dosa ini yang menjadi masalah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan dosa-dosa itu seperti luka di hati kita. Orang berperang itu pasti kena. Ada luka gitu ya. Makin parah lukanya, peluangnya untuk mati makin tinggi. Makin parah lukanya, peluangnya untuk mati makin besar. Demikian pula hati.
makin parah dia terlukai oleh dosa tadi, peluang hati untuk menjadi qalbun mayyit, hati yang mati, dan itu mungkin sudah jadi qalbun marid, hati yang sakit. Nah, ini peluangnya sangat besar untuk menjadi qalbun mayyit. Na'udzubillah. Karena dosa-dosa yang ditumpuk, tidak bergegas dibersihkan, tidak segera dibasuh dengan istighfar. Maka hidup seorang mukmin itu, bahkan kalau bisa ya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang-orang yang memperbanyak istighfar sampai tidak sempat berdosa, itu mukmin. Karena ada orang-orang fasik yang saking seringnya berdosa tidak sempat beristighfar. Untuk kita milih menjadi yang pertama, saking seringnya beristighfar sehingga Allah jaga kita sehingga tidak sempat berdosa. Itu lebih baik daripada saking seringnya berdosa lalu tidak sempat beristighfar. Nah, untuk kita. Dan semua keadaan itu menuntut kita untuk istighfar. Semua keadaan itu mengajak kita untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa berdosa, maka memang sudah selayaknya kita beristighfar, kan? Kalau kita merasa tidak punya dosa, maka itu dosa yang lebih besar lagi yang harus diistighfari lagi. Lebih besar. Makanya inilah keindahan Islam. Di antaranya adalah kita ini dituntun, diajak, diberi contoh untuk beristighfar, bahkan sudah ibadah. Habis selesai salat. Selesai salat, yang kita ucapkan pertama adalah Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Habis salat. Nah, kalau habis ibadah saja kita diajak beristighfar, gimana habis maksiat? Habis ibadah saja kita diberi contoh untuk langsung beristighfar, maka apatah lagi habis bermaksiat. Itu yang kemudian kita. Karena ini tadi, kepentingan kita dalam membersihkan hati kita dari dosa-dosa, karena dosa-dosa itu bahayanya tadi adalah nutupin hati, melemahkan frekuensi ketersambungan hati itu dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kebenaran. Makin terlemahkan kepekaannya untuk bersyukur, kepekaannya untuk bersabar, kepekaannya untuk ridha, kepekaannya untuk melakukan kebaikan, kepekaannya untuk menghindari keburukan-keburukan, makin lemah. Semakin banyak dosa yang kemudian melukai hati kita. Alhamdulillah. Maka ini tazkiyah yang pertama adalah membersihkan diri kita dari dosa, dan jalannya adalah memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar. Makanya taubat dan istighfar ini menjadi sebuah hal yang, amal yang begitu besar nilainya. Kata bunda kita Aisyah radhiyallahu anha, tuba lima yajudu fi kitabihi indallahi istighfaran katsiran. Bagi orang yang mendapat kitab catatan amalnya di sisi Allah itu isinya banyak istighfar. Tuba, kebahagiaan yang besar-besar. Kebahagiaan yang sangat dahsyat bagi orang yang mendapati di sisi Allah nanti catatan amalnya itu isinya istighfar yang banyak. Dalam kalimatnya Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, qultu istighfaru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada mereka, ya Allah, beristighfarlah, mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Silis sama alaikum midrara. Allah akan mengirimkan langit yang penuh dengan awan-awan mengandung hujan, membawa kesuburan bagi bumi. Karena istighfar kalian. Dan Allah akan menumbuhkan untuk kalian kebun-kebun yang luas dan mengalirkan untuk kalian sungai-sungai makmuran yang sebegitu berlimpahnya karena istighfar. Itulah kenapa Imam Hasan Al-Basri diceritakan pada suatu hari datang kepada beliau begitu banyak orang, satu demi satu menghadap, mengkonsultasikan persoalan-persoalan kehidupannya. Dari semua yang datang dengan berbagai macam masalah itu, maka solusi yang beliau berikan adalah perbanyak istighfar. Orang pertama datang mengadukan usahanya yang bangkrut.
istighfar. Orang kedua datang mengadukan hutangnya yang bertumpuk. Beliau katakan, perbanyak istighfar. Orang ketiga datang mengatakan dia masalah dalam keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Kata Imam Al-Basri, perbanyak istighfar. Orang berikutnya datang, sudah lama menikah, tidak punya anak. Kata beliau, perbanyak istighfar. Orang berikutnya datang, ya, dengan persoalan-persoalan yang silih berganti bertubi-tubi. Semuanya oleh Imam Al-Basri dikatakan perbanyak istighfar. Apakah itu berarti mereka banyak dosa? Tidak. Tapi memang dosa itu tidak banyak, tidak sedikit masalah. Al-Quran, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sudah memberikan pemahaman kepada kalian apa persoalan kalian. Persoalan kalian itu ya dosa. Dan dia sudah memberikan solusinya. Solusinya itu istighfar, itu saja. Karena dosa ini seakan-akan berada antara kita dengan Allah, dari bawah menghalangi doa-doa kita untuk sampai kepada Allah, dari atas menghalangi karunia Allah untuk sampai kepada kita. Ini pentingnya tazkiyah, membersihkan diri kita dari dosa-dosa dengan terus beristighfar, memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, memperbanyak mohon ampun, terus-menerus. Membersihkan dari dosa tentu selain dengan taubat dan istighfar melalui as-salawatul khamsu wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan wa kafaratan lima bainahunna majtunibatil kabair. Salat yang 5, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antaranya selama dijauhi dosa besar. Artinya kalau dosa besar perlu istighfar dan taubat secara khusus. Tapi dosa yang di luar itu insya Allah dengan amal-amal saleh yang terus dilakukan gugur. Bersih. Seperti tentang salat 5 waktu, karena bisa selalu mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang seseorang yang rumahnya terletak di tepi sungai, setiap hari dia turun ke sungai untuk mandi 5 kali, apakah masih tersisa kotoran di badannya? Kata para sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Maka demikianlah orang yang setiap hari salat 5 waktu, maka terbersihkan, terbasuh dosa-dosanya. Tidak tersisa dosa-dosa itu. Kalau sahabat Rasulullah yakin, orang yang turun mandi 5 kali, ke sungai tidak akan tersisa kotoran. Kalau kita perlu bertanya-tanya, tergantung cara mandinya, alias tergantung sholat kita seperti apa kan gitu. Itu yang menjadi persoalan. Tapi intinya ibadah menggugurkan dosa. Akhlak mulia menggugurkan dosa. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya akhlak yang mulia merontokkan kesalahan-kesalahan seperti cahaya matahari yang hangat itu melelehkan es dan salju. Jadi kalau berkerak kesalahan itu, cara membersihkannya ternyata dengan akhlak mulia. Dan sebab-sebab lain. Dan istighfar, taubat tentu yang paling utama. Kita sudah dalam persoalan-persoalan tadi, seperti yang diceritakan oleh Imam Al-Basri. Jangan-jangan kita bukan kurang mikir. Sudah saya pikirkan masalahnya ini, nggak ketemu solusinya. Mungkin bukan kurang mikir, mikirnya sudah cukup. Yang kurang istighfarnya. Tabarakallah. Itu membersihkan yang pertama adalah dari dosa-dosa. Nah ini adalah upaya terus-menerus. Jangan henti-henti untuk terus melakukan tazkiyah diri kita dari dosa-dosa. Persoalan kedua yang membahayakan hati kita dalam kaitannya tadi, Allah memandang hati kita, menatap hati kita, bagaimana supaya kita tidak malu kepada Allah. Hati kita yang ditatapnya itu, selain membersihkan dari dosa yang pertama, yang kedua adalah membersihkan dari penyakit hati, amradul qulub. Karena amradul qulub itu bahayanya bersifat lebih kronis daripada dosa-dosa. Kalau dosa tadi mudah dibersihkan dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah, dengan taubat. Nah, kalau penyakit hati ini kadang-kadang sudah istighfar, sudah mohon ampun, sudah banyak berzikir pun, dia masih bercokol di situ penyakit hatinya. Dia masih ada di situ. Nah ini yang sifat gangguannya lebih kronis, lebih bersifat menetap kalau tidak kemudian segera kita atasi, gitu ya. Ini penyakit hati. Makanya dulu ada cerita menarik, salah satu murid Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata kepada gurunya, wahai guru,
Bukankah setan itu terusir oleh zikir? Tapi saya ini sudah berzikir, mencoba untuk senantiasa berzikir, bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir. Tapi kenapa rasanya masih ada setan datang terus, membisikkan yang buruk-buruk kepada saya terus, membisikkan saya supaya suudzon kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka buruk kepada sesama, ya, membisikkan kepada saya ya, supaya saya melakukan yang buruk-buruk, melakukan ini karena khawatir nanti begini, nanti begitu, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Padahal saya sudah berzikir ya Imam. Kenapa masih ada setan-setan datang? Al-Imam Al-Ghazali menjawab dengan perumpamaan yang sangat indah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kata beliau, nak, bagaimana ceritanya kalau engkau menghalau anjing, syah, dengan mulutmu, dengan tanganmu, bahkan mungkin dengan tongkat. Pergi, syah, anjing, pergi. Tetapi kamu memangku sebuah piring besar, isi piringnya tulang, jeroan, daging. Jadi anjingnya diusir terus, pergi. Tapi dia memangku piring, piringnya isinya jeroan, isinya tulang-tulang, isinya daging. Sisa kurban kemarin begitu. Apa yang terjadi pada anjing tadi? Yang diusir tadi? Balik lagi, datang lagi. Kenapa? Karena meskipun mulut kita, tangan kita mencoba mengusir anjing itu, tapi kita menyediakan makanan yang sangat lezat baginya. Kata Imam Al-Ghazali, sama nak. Setan kau usir dengan zikir. Mungkin setan takut kepada zikirnya, tetapi dia akan balik lagi, kembali lagi. Karena kamu menggodanya dengan makanan yang sangat lezat kamu sediakan dalam hatimu untuknya. Jadi ini kasusnya bukan digoda setan. Ini kasusnya menggoda setan. Mengajak setan supaya datang ke dalam hati kita. Dengan apa? Dengan makanan yang disukai oleh setan. Apa kata Imam Al-Ghazali? Makanan yang disukai setan itu, kamu usir-usir dengan zikir, subhanallah, alhamdulillah. Pakai ayat kursi lagi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pakai berbagai macam doa, kamu usir setan, tapi datang terus. Kenapa? Karena dalam hatimu, kamu menyimpan makanan-makanan yang sangat disukai oleh setan. Riya, sum'ah, kibr, tama, hasad, ghil, semua itu makanan yang sangat lezat bagi setan. Jadi meskipun setannya kamu usir dengan zikir, dia akan terus datang lagi karena kamu sedang menggoda setan. Menggoda dengan apa? Dengan segala sesuatu yang kamu sajikan di dalam hati. Ada riya, haus dipuji, pengen pamer, mengunjuk-unjukkan diri, ujub, merasa dialah yang terhebat di antara yang lain, terbaik, kiber, melihat bahwa orang lain tidak selevel dengan dia, melihat bahwa dirinya berhak untuk mendapatkan kemuliaan dibandingkan saudara-saudaranya, memandang rendah, menolak kebenaran. Kalau datang bukan dari orang yang disukainya, katakan begitu. Toma, menginginkan selalu lebih banyak, tidak bisa mensyukuri apa yang ada, tidak bisa qanaah dengan apa yang sedang dinikmati, tidak bisa ridha dengan apa-apa yang kemudian menjadi bagiannya. Tamak, menginginkan lebih, dan lebih, dan lebih, tak habis-habis. Senang sekali setan makan seperti itu. Apalagi hasad, susah lihat orang lain senang. Senang lihat orang lain susah. Oh, senang sekali setan dengan seperti itu. Ghil, dendam, sakit hati. Pernah dikecewakan oleh orang yang mungkin dalam pandangan umum orang baik ini bahaya lagi. Salah. Ada orang bersalah sama kita, kita belum memaafkan. Yang bersalah sama kita imam masjid. Karena dia punya salah sama kita,
setan belokin, bukan cuma nggak seneng sama orangnya, nggak seneng sama aktivitas yang baiknya. Wah, nggak usah ke masjid ketemu dia. Malas kerja bakti. Ogah, kenapa? Yang main kerja bakti, bapak itu kan punya salah sama saya, belum minta maaf. Dendam. Bahaya sekali semua ini. Jadi dari riya, sum'ah, ujub, kibr, sampai ke tama, hasad, ghil, ya, semuanya ini menjadi makanan yang sangat disukai oleh setan. Setannya ngendong, senang sekali tinggal di dalam qalb kita, senang sekali berada dalam diri kita, dalam tubuh kita, mengalir bersama darah kita ke segenap penjuru bagian tubuh kita, memberikan godaan kepada lisan untuk berdusta, omong kotor, berlucah, berghibah, bergunjing, membongkar aib, adu domba, mengalir ke telinga kita, membuat sang telinga suka mendengarkan perkataan-perkataan yang buruk, suka mendengarkan aib-aib orang, suka mendengarkan tentang hal-hal yang haram, suka ya ada pujian-pujian pada perkara-perkara yang haram. Lagu memuji khomer, lagu memuji perselingkuhan, enak di telinga, subhanallah. Ke mata, membawa kita kepada pandangan-pandangan yang haram, melihat yang haram, mencari-cari yang haram. Ke tangan, melakukan, ke kaki, melangkah menuju. Bermulanya dari setan yang sangat suka berada di dalam qalb kita karena di sana ada makanan-makanan yang lezat. Sombong, dibesar-besarkan sombongnya, jadilah ketertipuan. Sombong. Semakin besar kekuasaan seorang yang sombong, makin pantas dan makin ngeri. Semakin kecil sumber daya yang disombongkan, semakin konyol. Tapi tetap sombong itu tercela. Semuanya tercela. Dan kita perlu membersihkan kabur, hasad, dengki. Dan syifatnya di antara yang dianjurkan oleh para ulama, obatnya hati dari penyakit-penyakit hati salah satunya adalah Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Dalam ayat lain wasyifaa'ul lima fis sudur. Menjadi obat penyembuh segala penyakit yang ada dalam dada. Ini maka dibandingkan dosa-dosa yang ngotorin hati tadi, tazkiyatun nafs dalam bentuk membersihkan dari penyakit hati ini agak lebih berat. Agak mungkin perlu rawat inap atau bahkan operasi gitu ya kadang-kadang. Karena lebih serius gangguan hati kalau itu adalah penyakit hati. Kalau dosa-dosa tadi istighfar, taubat, mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada sesama. Mudah-mudahan selesai urusan. Tapi membersihkan hati dari penyakit hati perkara yang sangat tidak mudah. Hanya yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan berhasil untuk melewati ujian tersebut. Jangankan di awam, kata para ulama, di orang-orang yang memiliki keutamaan sahibul fadilah, itu pasti diuji oleh Allah dengan seperti itu, termasuk hasad, dengki. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dengki itu menyerang semua orang. Hanya saja orang yang cerdas menyembunyikan dengkinya, orang yang bodoh menampak-nampakkan, dungu, ahmak menampak-nampakkan dengkinya. Itu sih. Kayak ada kalimat yang sangat menghunjam dari Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, murid kesayangan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dengarkan ilmu para ulama. Simak sebaik-baiknya. Tapi kalau mereka sudah mulai bicara tentang sesamanya, tutup matamu, tutup telingamu, tutup mulutmu atas itu.
Karena antar ulama yang satu dan ulama yang lain, kata Sa'id bin Jubair pun, rasa saling cemburu di antara mereka melampaui cemburunya kambing jantan satu terhadap kambing jantan yang lain. Bapak-bapak yang jadi panitia kurban kan tahu ya, kambing jantan kalau dikumpulin kayak apa? Ada kayak begitu. Ya, cemburunya satu sama lain tinggi sekali. Nah, kata Sa'id bin Jubair, ulama pun begitu. Tidak ada yang terbebas dari penyakit-penyakit hati ini. Kita semuanya menjadi bertugas untuk membersihkan, bertugas untuk mengelola, bertugas untuk menata, ya, bersihkan ria, tugas yang sangat penting bagi kita untuk memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ria itu seperti semut hitam di atas batu hitam di malam yang kelam, gitu kata Nabi SAW. Tidak mudah membersihkan amal-amal kita dari ria, dari sum'ah, dari keinginan untuk menampilkan diri, dipuji lebih dari yang lain, utama, sahibul fadilah. Subhanallah, betapa tidak mudah mengelola itu, mengelola sesuatu yang bernama niat. Dan itu baru soal ria, sum'ah, popularitas. Apalagi yang lebih berat tadi, seperti kiber, kesombongan. Jangan dikira kesombongan itu hanya pada orang yang memiliki harta, atau jabatan, atau pangkat. Kadang-kadang secara halus, kesombongan ya, itu menjangkiti orang yang memiliki ilmu, padahal ilmunya ilmu tentang akhirat. Kesombongan menghancurkan. Kurang apa iblis dalam soal ilmu, dalam soal keutamaan, dalam soal ibadah, ya. Bagaimana dia utama di sisi Allah, setara dengan para malaikat padahal dia dari kalangan jin. Nah, sombong. Lebih ngeri lagi, sombong karena ibadah. Ibadah itu artinya pengabdian, mengabdi kepada Allah. Tapi ternyata bisa memunculkan sifat sombong. Jadi ini yang kemudian menjadi satu hal yang terasa sekali. Kita harus selalu mengenal. Dengki lebih-lebih begitu mudah menjangkit tadi sudah kita sebutkan berbagai penyakit hati yang lain yang memerlukan ikhtiar-ikhtiar khusus untuk membersihkannya. Seperti tadi yang sudah kita sebutkan, di antaranya adalah melalui Al-Quran. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran. Bagaimana riya tidak terkikis ketika kita membaca Al-Quran. Karena kita sedang berbicara dengan Zat yang maha melihat, maha menatap, maha menyaksikan kita. Ubah riyanya menjadi pengen dilihat oleh Allah SWT. Bagaimana ujub kita akan tetap ada kalau kita sedang berhadapan dengan Allah yang maha gagah, yang maha perkasa, yang maha dahsyat. Masa masih mengagumi diri sendiri kalau kita tertakjub-takjub kepada Allah dan kalamnya dalam Quran. Bagaimana kemudian sombong kita tidak runtuh kalau kita berbincang-bincang dengan Allah, Rabb yang maha menyombongkan diri, yang maha perkasa, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan alam semesta, gitu ya. Ini pasti akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat terasa meruntuhkan kesombongan kita. Bagaimana dengki tidak hilang kalau kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan nikmat, yang maha adil, yang maha bijaksana, yang maha pemurah, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Bagaimana ghil, dendam kita enggak terhapus kalau kita berhadapan dan berbincang-bincang dengan Allah dalam Al-Quran. Yang Allah itu adalah Zat yang maha adil, membalas, pemaaf,
pengampun. Sementara kita ingin kita dimaafkan oleh Allah, diampuni oleh Allah, maka kita maafkan juga kepada seterusnya. Maka di sini obat hati kita adalah Al-Quran. Tazkiyah kita terhadap berbagai penyakit hati adalah Al-Quran. Dan tentu selanjutnya yang sangat penting bagaimana kemudian kita menata ibadah-ibadah kita tadi. Karena di antara kerutinan tadi menggugurkan dosa-dosa yang pertama, kerutinan yang berikutnya adalah melatihkan keikhlasan, melatihkan keistiqomahan. Keikhlasan dan keistiqomahan, kalau sudah kemudian kita dapatkan, maka ini adalah salah satu di antara keindahan hidup kita. Maka ini adalah sebuah hal yang kemudian menjadi tatanan dalam hidup kita, ibadah kita, seperti disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Habbul a'mali ilallahi atwamuhu wa in qalla." Amal yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah amal-amal yang dawam, yang kontinu, yang terus menerus, yang sambung sinambung, yang dirutinkan, menjadi kebiasaan, yang istiqomah. Istimrar, sustain bahasa anak sekarang. Wa in qalla, meskipun sedikit, meskipun kecil. Maka di antara upaya kita membentuk tadi kebiasaan ibadah, sekaligus melakukan tazkiyah yang terus-menerus pada diri kita adalah setelah Al-Qur'anul Karim adalah membangun kebiasaan ibadah. Yang pertama, membereskan yang fardu. Yang pertama, membereskan yang fardu. Jadi mari fokus dulu. Sebelum ke amalan-amalan sunnah, kita beresin dulu yang fardu-fardu. Kita perbaiki dulu yang fardu-fardu. Di list setahun, apa saja ibadah fardunya, pastikan semuanya adalah beres. Salat kita terutama, karena sifat fardunya harian, yang kemudian kita harus bereskan. Kalau sudah selesai dengan yang fardu, kita berada pada titik mampu menjaga yang fardu, maka baru berikutnya kita tambah satu jenis ibadah sunnah yang baik, yang kita mampu. Satu dulu, katakanlah di antara sunnah-sunnah harian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mau mengamalkan satu saja. Apa itu? Jaga wudhu. Udah selama 3 atau 4 bulan fokus mengamalkan sunnah jaga wudhu. Jaga wudhu, insya Allah membuat kita juga terjaga dari dosa-dosa. Karena kan orang kalau berwudhu, sayang banget dipakai dosa ini, badan yang sudah disucikan dengan wudhu ini. Sayang kalau dipakai untuk berdosa. Nah, fokus 3 atau 4 bulan mengamalkan jaga wudhu. Pokoknya kalau batal wudhu lagi, kalau batal wudhu lagi, kalau batal wudhu lagi. Fokus mengamalkan satu sunnah. 3 bulan, 4 bulan. Selesai, 3 bulan, 4 bulan, sudah menjadi kebiasaan, sudah terasa ringan, tidak menjadi beban, tidak terasa berat, nah, maka kemudian baru tambah satu lagi yang berikutnya. Apa ya kira-kira? Oh, salat sunnah. Salat sunnah apa? Boleh syukur wudhu, boleh rawatib, boleh tahiyatul masjid, ya. Itu yang kita pilih. Saya pilih 4 bulan ke depan, saya fokus nambah ibadah sunnah, yaitu rawatib. Fardunya tetap terjaga, jaga wudhunya sudah jadi kebiasaan, nambah sekarang sholat rawatib. 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, atau 2 sudah duhur, atau 4 sudah duhur, 2 sebelum asar, gitu ya. 2 sudah maghrib, 2 sudah isya, bisa kita lakukan. Ini yang kemudian kita jaga terus yang sunnah-sunnah ini. Satu jenis sunnah ini. Udah selesai 4 bulan, tambah satu lagi. Wah, saya apa ya? Sholat tahajud mungkin, atau sholat duha mungkin. Biasakan. 3 bulan, 4 bulan berjalan sampai jadi kebiasaan. Baru nanti nambah. Jadi caranya begitu. Berangsur-angsur kita tambah. Kalau belum mampu nambah, nggak apa-apa. Aduh Ustaz, saya yang sholat rawatib masih berat. Nggak bisa nambah. Udah, nggak apa-apa. Lanjut dulu. 3 bulan, 4 bulan,
baru kemudian evaluasi. Udah bisa ditambah belum? Evaluasi, udah bisa ditambah belum? Kalau nanti kita sudah memiliki beberapa kebiasaan-kebiasaan sunnah yang kita jalankan dengan cara menambah sedikit demi sedikit ini tadi, nah ini terakhir. Kalau memungkinkan untuk menjaga indahnya ibadah kepada Allah itu, rahasiakan satu. Ya, rahasiakan satu amalan sunnah, jangan ada yang tahu kecuali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada yang tahu kecuali kita dan Allah. Orang lain jangan tahu. Kalau itu ketahuan, satu saat kepergok teman, satu saat kebiasaan itu ketahuan teman, ketahuan keluarga, tambah lagi sesuatu yang tidak mereka ketahui. Yang sudah ketahuan ya tetap dijalankan, tapi tambah satu lagi yang belum ketahuan, yang belum diketahui orang. Ini seperti yang disebutkan dalam nasihatnya Syekh Ufasi ya. Halaka sirrun indallah bainaka anta wa bainallah. Halaka sadaqatun tahfa la ya'lamuha illallah, gitu kan? Di antaranya, apakah kamu punya rahasia dengan Allah yang tidak ada yang tahu kecuali kamu dan Allah? Misalnya, apakah kamu punya sedekah yang kamu sembunyikan yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Nah, ini akan menjadi kekuatan dari ruhiyah kita di dalam mengemban tadi penghambaan kepada Allah, menjaga diri kita dari dua masalah penting dalam hati, masalah dosa dan masalah penyakit hati. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada Ustadz Umar selaku moderator. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz Salim Afillah atas penyampaian nasihatnya yang luar biasa. Ini tentang nafas. Antara hal-hal penting yang kita dapat adalah yang pertama, mentazkiyah diri kita dari dosa. Yang sangat penting itu dengan istighfar, dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga membersihkan dari segala bentuk penyakit hati yang mana ini merupakan makanannya setan. Dan di antara obat yang paling mujarab ya, untuk melawan penyakit-penyakit ini adalah dengan meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, sehingga timbullah keikhlasan yang mendalam dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Insyaallah akan diadakan 2 sesi gitu ya, dan di dalam satu sesi akan ada 3 penanya yang dipersilahkan untuk bertanya. Sebelum bertanya, silakan setiap penanya nantinya menyebutkan namanya, kemudian asal DPC-nya, dan juga nomor WhatsApp ya, untuk nantinya ada door prize-nya buat kawan dan buat semua yang ingin bertanya. Baik. Untuk teknis penanyanya silakan bisa melakukan Ya Allah, Rabbi. raise hand ya. Sudah, assalamualaikum. Nanti biar kita lihat. Itu lagi nanya. Nanyanya langsung atau lewat chat, Ustaz? Udah tuh langsung, assalamualaikum. Di raise hand dulu silakan bagi ada penanya. Ya. Ini ada dari Ibu Tina. Ibu Tina. Halo, assalamualaikum. Ibu Tina. Nah. Waalaikumsalam. Kok suaranya kecil? Silakan perkenalkan diri dulu. Suaranya kecil banget. Ya, silakan perkenalkan diri dulu. Antum kecil, tolong mic-nya didekatkan. Taib, afwan. Ya, jadi silakan perkenalkan diri dulu, kemudian dari DPC mana, dan juga nanti sebutkan nomor WhatsApp-nya untuk nanti dicatat oleh panitia. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
eh, ada yang saya tanyakan Ustaz, dalam tapi Kemudian Ibu temanya perkenalkan dulu temanya ya dari apa Ustaz ya? DPC. Saya mohon izin. Ya. Nama saya Tina Marianti dari DPC Muncul. Saya itu yang ingin tanyakan mengenai ziarah kubur Ustaz. Kebetulan di tempat saya tinggal ini, jadi mereka beranggapan bahwa mereka itu kurang paham dan kurang sah. Jadi mereka dalam berziarah kubur membayar seorang ustadz atau boleh dibilang mereka yang lebih paham. Pertanyaan saya, bukankah jikalau anak laki-laki itu doanya langsung mustajab ke langit ketujuh, Ustaz? Saya pernah dengar di mana ya, saya lupa. Maksud saya gini, Ustaz, bagaimana menerapkan itu pada keluarga saya gitu, khususnya untuk kami, karena dia masih merasa belum pantas gitu. Jadi kami kalau ziarah kubur itu biasanya dia nggak ada yang temannya, orang ustaz gitu. Dan saya pikir sebenarnya suami saya lebih paham dan dia juga alhamdulillah dalam ngaji, terus untuk tilawah juga memang sebenarnya sudah lebih bisa maksudnya. Cuman dia karena apa nggak pede itu gimana Ustaz ya? Bagaimana cara buat meyakinkan ke suami, terus apakah benar itu dalil yang pernah saya dengar itu? Mungkin hanya itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Ya, tadi yang pertama dari Ibu Tina dari Muncul, ya. Kemudian yang kedua, silakan kalau ada yang dari DPC selain Setu Ya. kita utamakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suroyah dari DPC Pondok Aren, nomor WhatsApp 0811-972-5801. Izin bertanya, Ustadz Salim, subhanallah ya, materinya sangat membuka wawasan, mencengangkan, terutama tadi yang di poin terakhir bahwa kita seharusnya punya ibadah yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Jadi itu sangat menggetarkan ya, tadi jujur, maafan. Ya itu jadi sangat menginspirasi saya gitu untuk bisa menemukan ibadah itu ya. Izin bertanya Ustadz, karena memang saya kerja dan di dunia kerja itu kan kadang-kadang banyak sekali orang-orang yang, ya bukan banyak ya, mungkin ada beberapa orang yang zolim gitu, berbuat zolim gitu. Dan terkadang ketika kita menerima perlakuan zolim dari orang tersebut, yang mungkin secara kedudukan mereka lebih tinggi gitu ya, atau secara pengaruh sosial mereka lebih kuat pengaruhnya gitu. Terkadang kan kita hanya bisa diam gitu diperlakukan kayak gitu. Tapi kadang gitu dalam hati kita berdoa, ya biarkan Allah saja yang membalas gitu. Nah pertanyaannya, apakah dengan membisikkan sesuatu di hati seperti saja itu diperbolehkan atau tidak ya Ustadz? Karena terkadang setelah saya menerima perlakuan zolim itu dan dengan hanya berdoa seperti itu saja, beberapa saat kemudian itu ada saja kejadian buruk yang menimpa teman-teman itu gitu. Jadi tapi terkadang itu refleks gitu Ustaz, ketika diberlakukan zolim, di dalam hati saya berdoa seperti itu gitu. Maksudnya ya biarkan saja Allah yang membalas perlakuan zolim gitu, tanpa menyebut seperti apa gitu, tidak gitu. Dan bagaimana tipsnya kita bisa melupakan gitu ya, melupakan dan memaafkan perlakuan itu sehingga memang tidak mengganggu hubungan kita di secara profesional. Itu saja Ustaz. Terima kasih Bu Soraya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, terakhir untuk sesi pertama ini dari Pak Anas 114. Silakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Ustaz Salim Afillah izin bertanya terkait dengan mensucikan hati dan bertaubat. Ini tadi sudah ada tips untuk mandiri dilakukan ya Ustaz. Nah, cuman ingin bertanya apakah perlu di satu saat kita dalam rangka membersihkan hati ini atas gangguan syaitan ini kita butuh bantuan orang lain Ustaz. Kapan itu bisa dilakukan? Misalkan dengan cara meruqyah atas gangguan jin yang mengganggu hati kita dan jiwa kita. Nah, ini apakah memungkinkan dan kapan itu bisa kita lakukan? Sejauh ini, sejauh mungkin kita belum mampu membersihkan itu secara mandiri. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anas dari DPC mana? Oh ya, dari DPC Ciputat. Nomor teleponnya? 0859 4507 8642. Baik. Allah khair. Ustaz, jadi ada 3 pertanyaan di sesi pertama ini. Yang pertama ada dari Ibu Tina dari Setu. Beliau bertanya tentang masalah ziaratul kubur, ziarah kubur. Yang mana beliau mengatakan bahwa menurut beliau doa anak laki-laki itu mustajab Ustaz, langsung langit 7 begitu. Silakan Ustaz. Baik, iya. Yang paling berharga kepada orang tua memang apa yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waladun salihun yada'ulah. Memang anak saleh yang mendoakannya itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi orang tua. Jadi mungkin diambil dari sini keutamaan doa anak sendiri bagi orang tuanya. Ya, jadi memang dari sini difahami ketika mendoakan orang yang sudah meninggal, salah satu doa yang paling berharga adalah doa dari sang anak, ya, anak kandungnya. Ini insya Allah akan sangat bermanfaat bagi orang tersebut. Bukan cuma bermanfaat dengan doa itu mustajabah, tapi keadaan solehnya si anak dan doa-doa yang dipanjatkannya si anak menjadi pahala yang tidak putus bagi orang tuanya, setara dengan amal jariyah, sedekah jariyah, ataupun setara dengan ilmu bermanfaat yang masih diamalkan oleh orang lain, gitu ya. Jadi ini latar dari kenapa disampaikan doanya anak itu lebih utama. Nah, bagaimana supaya kemudian di masa yang akan datang ketika berziarah tidak perlu lagi meminta bantuan orang lain, meskipun minta bantuan orang lain untuk memimpin doa itu tidak terlarang, itu sesuatu yang baik juga, tidak ada masalah. Tetapi kalau ingin memimpin doa sendiri sebagai anak, maka juga lebih utama. Maka monggo suatu saat bikin kajian dengan Ustadz Umair ya tentang adab-adab ziarah kubur dan tata caranya, serta bagaimana kita mendoakan orang tua. Nah, nanti dengan begitu karena sudah diajari Ustadz Umair kan bisa sendiri. Jadi ini memang semua amal itu kan harus dilandasi ilmu. Maka penting untuk mengkajinya terlebih dahulu sebelum nanti kemudian beramal dengan ilmu tersebut. Jadi solusinya begitu, nanti bikin kajian tentang bagaimana adab-adab ziarah kubur, tata caranya, mendoakan orang tua, dan lain sebagainya, sehingga nanti langsung setelah itu bisa praktek mengamalkan. Demikian pertanyaan pertama. Kemudian langsung yang kedua atau gimana, Ustaz? Boleh, Ustaz. Yang kedua tentang keadaan seseorang yang madlum. Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan bagi orang yang terzalimi itu adalah tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Sehingga kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya mustajabah. Nah, ini memang sesuatu yang kemudian kita perlu hati-hati ya tentang apa yang kemudian terjadi pada orang lain yang terzalimi atas diri kita, sehingga ada yang disebut ain oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau mata yang jahat. Menurut keterangan para ulama, dia adalah paduan dari kedengkian dengan doa yang mustajab, ya, sehingga ain itu bisa menjadi bahaya bagi seseorang yang ada nikmat padanya yang didengki oleh orang lain. Makanya setiap kali kita memiliki nikmat, kalau dipuji oleh diri sendiri maupun oleh orang lain, selalu sertakan asma Allah. Masya Allah la quwwata illa billah. Masya Allah tabarakar rahman, Masya Allah tabarakallah, Masya Allah la quwwata illa billah. Ini penting untuk kemudian mengembalikan perlindungan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu sisi ya. Jadi kalau kita memiliki nikmat, memiliki suatu hal yang baik itu ya,
jangan pernah lupa untuk mengembalikan pujian itu kepada Allah. Meskipun yang dipuji kita, Masya Allah, anaknya ganteng ya Pak. Jangan sampai kita mengatakan, iya dong, siapa dulu dong bapaknya. Bahaya kalau ngomongnya begitu, karena itu membuat Allah melepaskan perlindungannya gitu ya kepada anak kita maupun pada kita. Gitu, karena ada unsur ujub, kebanggaan diri di situ, dan ucapan yang tidak bermakna. Tetapi kalau kita, anak kita dipuji, Masya Allah, anaknya ganteng ya Ustaz. Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, tabarakar rahman, maka insya Allah Allah akan menjaga ya nikmat tersebut. Ini kita bisa ambil faidahnya dari Salatul Kahfi. Kemudian sisi lain tentang kalau kita disakiti oleh orang, kemudian kita terlepas ada satu refleks ya, mengucapkan atau membatin sesuatu, sehingga kemudian orang tersebut mengalami satu kemudaratan, maka kita juga harus mengembalikannya kepada Allah. Jangan kita merasa, oh pasti gara-gara gue doa ini, oh pasti karena doa gue nih, oh pasti karena omongan gue. Enggak. Itu semuanya terjadi atas izin Allah. Itu juga harus kita kembalikan kepada Allah. Kita tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, Masya Allah, la quwata illa billah. Atas segala sesuatu yang terjadi itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Adapun amal yang sangat besar, meskipun orang yang terdolimi itu punya hak ya untuk membalas, orang yang terdolimi itu punya hak untuk mengucapkan mudzaharah ya, bil jahra minal qaul ya, mengucapkan secara terang-terangan bahwa dia dizalimi, dia punya hak. Tetapi amal yang utama kalau itu ya memungkinkan untuk dimaafkan, maka memaafkan adalah lebih utama, dan memaafkan itu memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga coba perhatikan bahwa dalam Al-Qur'anul Karim kita tidak menemukan perintah minta maaf. Karena minta maaf itu harusnya otomatis, nggak usah diperintahkan, kalau merasa bersalah segera minta maaf gitu kan. Tapi kalau yang namanya memaafkan itu ada pujiannya untuk orang yang memberi maaf. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu diberi pujian oleh Allah. Dia termasuk muttaqin, muhsinin ya. Orang bertakwa dan orang yang baik itu di antara cirinya adalah wal 'afina 'anil nas, orang yang banyak memaafkan manusia. Yang kedua, yang namanya memaafkan itu ada satu himbauannya dari Allah dengan iming-iming akan diberi ampun oleh Allah. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Maka hendaklah mereka memaafkan dan hendaklah mereka berlapang dada. Memangnya kalian tidak suka kalau Allah mengampuni kalian sebab kalian berlapang dada dan memaafkan sesama. Maka kata Umar bin Abdul Aziz, gitu ya, utlubul afwa minallahi bil afwi anin nasi. Carilah maafnya Allah dengan cara memaafkan sesama. Coba dibandingkan salahnya orang itu sama kita, dibandingkan salah kita sama Allah, gedean mana? Kalau kita berharap salah kita yang sama Allah yang lebih gede itu dia maafkan, maka caranya adalah dengan memudahkan memaafkan sesama. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Itu kata Allah. Yang berikutnya, orang yang memaafkan itu, gitu ya, adalah orang yang mendapatkan pahala tak terbatas. Pahala yang unlimited. Jadi kata para ulama, cuma ada 3 amal saleh yang pahalanya tak terbatas, dan 3-tiganya terkait dengan sabar. Yang pertama sabar itu sendiri, yang kedua ibadah puasa, yang ketiga adalah memaafkan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa memaafkan dan mendamaikan, berbuat baik, maka pahalanya menjadi jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yang namanya maaf, itu perintahnya kepada Rasulullah, dan kemudian menjadi juga perintah untuk umatnya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Maafkanlah, perintahkan yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Nah, pertanyaannya, kenapa dorongan pahala, gitu ya, perintah untuk memaafkan, pujian untuk yang memaafkan itu begitu dominan dalam Al-Quran? Kenapa? Bukan untuk yang minta maaf. Karena tujuan manusia itu dalam kehidupan beribadah kepada Allah. Sementara orang yang paling terganggu, terdistrak dari tujuan hidupnya yang beribadah kepada Allah itu, diantaranya adalah orang yang punya dendam, punya dengki. Itu sangat mendistrak kita dari ibadah yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
liya'budun. Jin dan manusia tidak diciptakan selain untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Orang yang dengki, orang yang dendam, pasti lebih banyak mikirin orang lain daripada mikirin Allah, lebih banyak memikirkan orang lain daripada memikirkan dirinya sendiri. Itu persoalan serius. Jadi persoalan seriusnya bukan soal memaafkan atau tidak memaafkan, tapi orang yang belum memaafkan biasanya sangat terganggu oleh yang bersangkutan. Kita ketemu, dia biasa-biasa saja, tenang-tenang saja. Kitanya jadi nggak enak hati. Karena dia punya salah sama kita, belum kita maafkan. Dia makan enak, kita jadi nggak enak makan. Dia tidur nyenyak, kita masih mikirin kok dia itu nggak minta maaf ya. Masa nggak tahu kalau dia itu salah? Masa saya harus bilang, kamu tuh salah sama saya, buat minta maaf. Ah ya gengsi, kalau begitu. Yang punya salah tidurnya nyenyak, yang belum memaafkan tidurnya terganggu. Maka dari itu memaafkan itu salah satu pintu surga yang sangat landai. Ada satu sahabat yang disebut 3 kali oleh Rasulullah sebagai ahli surga, ahli surga, ahli surga, padahal amalnya minimalis. Lawang datangnya menjelang Rasulullah takbiratul ihram ke masjid, pulangnya sesudah salam langsung jalan, nggak ada zikir-zikir gitu ya. Ketika diselidiki ke rumahnya 3 hari 3 malam oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, nggak pernah sholat sunnah, nggak pernah puasa sunnah, nggak pernah melakukan amalan-amalan yang kemudian menjadi andalan orang-orang yang lain. Apa amalan andalannya? Ternyata setiap aku akan tidur, maka aku memaafkan semua orang yang punya salah kepada aku memohon ampun kepada Allah untuk mereka, aku beristighfar untuk diriku sendiri. Selesai. Jadi kadang-kadang kita memaafkan orang lain bukan karena dia layak diberi maaf, tetapi karena kita tidak layak untuk menjadikannya sebagai beban pikiran kita. Dia tidak layak untuk menjadi bagian dari overthinking kita. Lebih baik kita overthinking tentang diri kita sendiri dan nasib kita di akhirat kelak, daripada mikirin orang lain yang belum kita maafkan atau belum minta maaf kepada kita. Itu intinya. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan gangguan syaitan. Bagaimana cara membersihkannya? Ya tentu secara pribadi. Tadi yang lebih utama kita lakukan sendiri. Kita gunakan Al-Quranul Karim, kita gunakan zikir-zikir kita, wirid-wirid kita, ibadah-ibadah kita sebagai pembersih ya dari gangguan-gangguan setan yang kemudian bisa menggelincirkan kita. Harap difahami, gangguan setan yang paling berbahaya bukan yang bersifat fisik, tapi yang membuat kita tidak menyukai ibadah, membuat kita tidak nyaman dalam suasana ibadah dan ketaatan, yang membuat kita merasa enjoy dalam kemaksiatan, membuat kita merasa nyaman dengan dosa-dosa. Itu gangguan setan yang paling bahaya di situ. Jadi kalau sekedar gangguan fisik, ya itu boleh kita kemudian meminta bantuan tadi dengan ruqa atau ruqyah-ruqyah, ya dipersilakan, atau pengobatan-pengobatan. Ini yang lebih, yang menurut saya sebenarnya itu adalah gangguan yang sifatnya ringan. Karena ada yang jauh lebih berat, terkena cekaman penyakit yang berasal dari gangguan setan, namanya Ayub alaihissalam, dan beliau bersabar tentang itu. Tetapi biasanya yang gangguan berat ini, yang berupa kita menjadi nyaman dalam kemaksiatan, na'udzubillah min dzalik, kita menjadi tidak nyaman dalam ibadah, tidak nyaman dalam ketaatan, itu gangguan utama. Itu biasanya tidak bisa diselesaikan kecuali dengan tekad yang sangat kuat dari dirinya untuk berubah, dengan upaya-upaya pribadinya yang didisiplinkan dengan ibadah-ibadahnya, dengan zikir-zikirnya pagi dan petang atau sebelum tidur, atau kemudian dengan tilawah rutin dan lain sebagainya. Jadi disarankan memang gangguan setan itu dihadapi bukan sendiri, bukan mandiri, tetapi atas pertolongan Allah kita lakukan secara pribadi. Karena ini memang tugas kita semuanya ya, untuk mengatasi gangguan setan dan untuk meneguhkan istiqomah ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Orang lain sebagai yang meruqyah misalnya, saya biasanya merekomendasikan ruqyah kalau gangguannya itu ya, gangguan yang mungkin sifatnya mengganggu, bukan hati yang tawajuh kepada Allahnya, gitu ya. Tapi mengganggu mungkin, Ustaz saya sering ada suara-suara aneh, bisikan-bisikan. Yang penting hatinya istiqomah, tapi pengen itu hilang. Nah, mungkin itu salah satunya caranya dengan ruqyah. Tapi jangan sedikit-sedikit ruqyah. Meskipun ruqyah syar'iyah itu boleh, tapi takwil dari hadis orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah yang tidak minta diruqyah, meskipun ada yang
menakwilkannya sebagai ruqyah ghairu syar'iyyah, ruqyah yang syirkiyah, yang akan masuk surga tanpa hisab, itu salah satu syaratnya tidak minta diruqyah. Meskipun ada keterangan ulama di situ ruqyahnya ruqyah syirkiyah atau ruqyah ghairu syar'iyyah, tetapi beberapa ulama memberikan peringatan karena kadang-kadang ruqyah yang syar'iyyah pun itu menunjukkan seseorang ya itu tidak berada dalam keadaan kokoh keyakinannya kepada Allah. Sehingga itu yang kemudian membahayakan secara akidah secara lebih jauh. Jadi lebih baik dikir sendiri, didisiplinkan sendiri. Bagi saya tugas peruqyah yang paling utama itu bukan kayak yang sering digambarkan di TV-TV, ngeluarin jin dan lain sebagainya. Bukan. Tugas peruqyah yang paling utama itu adalah membimbing pribadi yang merasakan adanya gangguan setan supaya dia bisa mandiri, supaya dia bisa berzikir sendiri, supaya dia bisa beribadah sendiri, supaya dia kemudian bisa menangani gangguan itu sendiri. Jadi fungsi peruqyah di sini lebih kepada membimbing ya secara ilmiah, membimbing secara ruhiyah supaya yang bersangkutan ini bisa nanti mengatasi sendiri, bukan malah kemudian menjadikan dia tawakul atau bergantung kepada mu'alisnya atau bergantung kepada tukang ruqyahnya. Kalau itu namanya dukun. Ya dukun itu tugasnya membuat supaya pasiennya selalu bergantung kepada dia. Itu logika dukun. Tapi kalau logika ruqyah syariah adalah membantu supaya yang bersangkutan semakin mampu untuk menangani gangguan-gangguan tersebut sendiri. Demikian Allah bisa. Jazakallahu khairan Ustaz Salim atas jawabannya di sesi pertama. Kemudian kita langsung lanjut saja ke sesi yang kedua. Bukan untuk 3 pertanyaan. Yang pertama, tolong nantinya bagi setiap penanya untuk menyalakan kameranya, lagi-lagi untuk menyampaikan dari mana DPC-nya dan juga nomor teleponnya. Yang pertama ada dari Ibu Nur Nasution dari Serpong. Silakan Ibu. Yang pertama dari Ibu Nur Nasution. Ya, dari Serpong. Silakan Ibu. Ya. Suaranya bisa dinyalakan, Ibu. Suaranya bisa dinyalakan. Baik. Ya, terima kasih kepada host. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Umair dan kepada Ustaz Salim Al-Filah. Alhamdulillah ya, keadaan kurang oke, tapi subhanallah banget gitu ya, mendengarkan ceramah Ustaz Salim ya, yang tadi dipaparkan ya tazkiyatun nafs gitu ya, mensucikan diri gitu. Memang luar biasa banget ya Ustaz ya, untuk mensucikan diri ini, untuk menjaga hati gitu ya, dari hal-hal yang Masya Allah disebutkan tadi ya, bukan kita yang digoda setan, tapi kita yang menggoda setan gitu ya. Masya Allah banget ya, kita makhluk sosial yang hidup istilahnya bermasyarakat gitu ya. Memang semua itu sudah kita lakukan ya, yang kita menjaga hubungan kita dengan Allah dengan banyak beristighfar, kita tidak pernah istilahnya bersuudzon ya sama Allah ya, apapun yang Allah kasih kita terima gitu ya, itu takdirnya Allah gitu, kita selalu berbaik sangka gitu. Ya mungkin seperti saat sekarang ini juga ya, pandemi banyak yang mengalami ini ya, tapi ya alhamdulillah kita menjalani dengan sabar gitu ya. Tapi yang tadi masuk ke, kita udah menjalani ya, membereskan yang fardu, menjalankan yang sunnah gitu ya, dengan jaga wudhu, dengan sunnah rawatib, tahajud, insya Allah gitu ya, dengan yang tersembunyi gitu ya, tidak kita ini kan keluarkan ke orang gitu, orang tidak tahu gitu ya, dengan amalan-amalan itu. Tapi terkadang kita namanya hidup ya, seperti pertanyaan yang sebelumnya, hidup bersosial, bermasyarakat gitu ya, seperti yang Ustadz katakan tadi juga, saya tidak mau ke masjid karena ada si Anu gitu ya, dia selalu gini-gini gitu. Tapi manusiawi ya Ustadz ya, maksudnya saya ngerasa sendiri gitu kan, tazkiyatun nafs ini gitu. Ya samalah seperti suami saya gitu ya, abinya, dia pengurus gitu ya, maksudnya bukan pengurus ininya gitu, tapi abinya selalu menggerakkan di masjid. Tapi selalu dikatakan, DKM itu nama abinya Marwan, jadi selalu dikatakan DKM, di bawah KTM Marwan. Rasanya manusiawi sih kalau saya gitu ya Ustadz ya. Maksudnya gini, kita selalu mensucikan diri kita gitu, tapi manusiawi ketika maksudnya suami kita loh memang sih abinya selalu bilang gini, udah Nabi aja perjuangannya luar biasa, dilemparkan dengan kotoran ini segala macam. Benar gitu. Saya kadang mengingat gitu lagi ya, tazkiyatun nafs, benar sih gitu. Tapi manusiawi gitu kan, kita kan manusia gitu ya. Kok segitunya sampai hal-hal yang lain gitu kan, kita namanya hidup bermasyarakat ya. Kita masang kalau sekarang itu kan memang zamannya ini ya,
zamannya online ya Ustaz ya. Jadi sampai kemarin itu terakhir kali perlakuannya gitu kan, namanya sosial ya. Kita pasang instrumen padahal itu daftar online. Tapi yang disalahkan itu abinya, sampai saya bilang gini, yaudah saya samperin ya gitu. Maksudnya bukan berarti kita tidak sabar, bukan kita marah, tapi hal yang manusiawi ya Ustaz ya. Ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Pertanyaannya mungkin. Ini ya. Itu aja sih Ustaz. Ya, terima kasih ya Ustaz. Terima kasih Pak Umair, Ustaz Salim Afillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua ada dari Ibu Fatma Hayati dari Pamulang. Nah, bisa tolong dinyalakan kameranya dan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Ustadz Salim salah satu Ustadz favorit saya ya. Hampir semua buku beliau saya punya. Masya Allah. Terlepas dari itu semua, saya punya 2 pertanyaan saja Ustadz. Yang pertama terkait dengan diri sendiri, yang kedua terkait dengan muamalah dengan orang lain. Nah, terkait dengan diri sendiri itu saya ingin menanyakan, kita katanya tadi untuk mensucikan jiwa, mensucikan dosa-dosa, lebih banyak istighfar. Nah, entah kenapa selalu setiap habis istighfar, kita tahu nih, misalkan lalai terhadap waktu, lalai terhadap sholat, tidak menunaikan hak sebagai istri, atau meninggikan suara pada suami, itu adalah dosa-dosa yang mungkin secara ini akan bisa menumpuk dan menjadi ini. Nah, kita sadar itu kesalahan, kita istighfar. Tapi selang waktu sejam 2 jam, kita lakukan lagi. Lalu kita istighfar lagi. Besoknya berulang terus seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana supaya kita bisa memanajemen hati kita untuk tidak melakukan kesalahan yang berulang itu meskipun kecil. Bagaimana kita bisa tidak melakukan kesalahan berulang, tapi istighfarnya yang berulang gitu. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua terkait dengan muamalah dengan orang lain. Mungkin manusiawi sekali kalau kita marah, kesal, sakit hati, tidak mau memaafkan, terkadang juga ego kita bermain di atas itu semua. Nah, yang ingin saya tanyakan, apalagi ketika orang tua kita dizalimi oleh orang lain, sampai terucap di mulut kita, saya tidak akan memaafkan kamu, karena kamu sudah menzalimi ibu saya gitu. Seumur hidup saya tidak akan memaafkan kamu, sampai mati pun saya tidak akan memaafkan kamu. Ternyata tidak lama setelah itu kita mendengar orang itu meninggal gitu. Nah, saya pernah baca katanya Allah akan bisa mengampuni dosa-dosa kita semua, tetapi urusan muamalah dengan orang lain itu akan diselesaikan di akhirat. Nah, ketika kita tahu orang itu sudah meninggal, lalu dengan sedih, mengingat dosa-dosa kita ataupun kesalahan dia ke kita, dengan ikhlas kita bilang, insya Allah aku sudah memaafkan semua dosa-dosamu ataupun kezaliman kamu, maka maafkan jugalah segala dosa-dosaku yang sudah aku lakukan pada kamu. Nah, pertanyaannya, apakah urusan muamalah seperti itu yang ketika dia sudah menjadi mayat atau sudah dikubur di dalam tanah dan kita sudah mengikhlaskan semua yang dia lakukan terhadap orang tua kita, apakah di akhirat masih harus diselesaikan dengan kita atau sudah cukup ketika kita sudah mengikhlaskan itu? Itu saja Ustaz. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Kemudian yang ketiga, langsung saja dari Pak Indra Prasetyawan, afwan. Bisa tolong dinyalakan kameranya dan juga suaranya. Ya, Pak Indra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong kameranya dinyalakan. Ya, sebutkan DPC-nya dan nomor taib. Ya, Assalamualaikum dari DPC Ciputat. Sebentar, Ustaz. Yang saya mau tanyakan ke Ustaz Salim Afillah, ini berkaitan dengan kebersihan hati. Intinya kan bagaimana kita senantiasa berusaha untuk selalu sabar, ikhlas dalam menghadapi setiap cobaan hidup lah dan permasalahan hidup kita. Nah, mungkin bagaimana caranya supaya
bisa istiqomah, kemudian konsisten dalam tazkiyatun nafs ini gitu. Karena kan kita tahu iman ini kan naik turun, bagaimana supaya bisa istiqomah dan konsisten, Ustaz. Jazakallah untuk jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Demikian 3 pertanyaan yang untuk sesi kedua. Ustadz Salim mungkin bisa dijawab langsung. Tafadhol, Ustadz. Baik, yang pertama, ya memang manusiawinya kita, kalau ada orang bersalah kepada kita, kita ada jengkelnya, kita ada marahnya. Tapi tentu disitulah kemudian memang yang menjadi ladang pahala kita. Apalagi kalau itu tadi posisi ketua DKM gitu ya kan, dalam dakwah. Makanya ayatnya tadi surah Al-A'raf ayat ke-199 menjadi sangat relevan gitu ya. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ya, maafkanlah, perintahkan yang ma'ruf, terus perintahkan yang baik-baik, ajak manusia kepada kebaikan, wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang berbuat jahil. Kalau didetailkan ya Al-Alama As-Sa'di dalam Taisirul Karimir Rahman menyebut tentang khudil afwa. Maafkanlah itu artinya terimalah kaummu apa adanya, pahami kekurangan-kekurangan mereka, maafkan kesalahan-kesalahannya, jangan membebani mereka dengan mereka belum sanggup, jangan bicara kepada mereka dengan apa-apa yang tidak mereka mengerti. Jadi memang itu panduan muamalah yang luar biasa untuk dai gitu ya. Jadi terimalah kaummu apa adanya, ya, kemudian fahami kekurangannya, maafkan kesalahannya, jangan bicara dengan yang tidak mereka mengerti, jangan membebani mereka dengan apa yang mereka belum sanggup gitu. Kemudian wa'mur bil urfi, jadilah engkau sebagai pemimpin dalam melakukan perkara-perkara yang ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan yang orang semua tahu itu baik. Bersedekah, kemudian dermawan, menyantuni fakir miskin, anak yatim, ya, menyambung silaturahim, memperbaiki hubungan dengan masyarakat, itu semua orang tahu baik. Supaya kamu bisa membawa mereka kepada al-khair. Al-khair itu ya ibadah, gitu ya. Al-khair itu yang kebaikannya dari Allah, gitu ya. Diajak ibadah, diajak taklim, dan seterusnya. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang berbuat jahil. Kemudian Bunda yang kedua tadi, kalau kita sudah istighfar, tapi dosa lagi, gitu, istighfar lagi, dosa lagi. Pernah ada orang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, kami ini apakah tidak malu kepada Allah? Kami melakukan dosa, lalu kami beristighfar, bertaubat. Tapi tidak lama kemudian kami berdosa lagi, beristighfar lagi, lalu kami setelah berdosa beristighfar lagi. Lalu kami ternyata berdosa lagi. Apakah bolak-balik dosa, bolak-balik istighfar begitu jadi kita nggak malu kepada Allah? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, janganlah kalian merasa malu untuk beristighfar kepada Allah, tapi malulah untuk melakukan dosa kepada Allah. Kalau istighfar jangan malu. Kalau dosa boleh malu, tapi kalau istighfar nggak boleh malu. Kalau istighfar itu kebaikan, gitu. Jadi termasuk di antara kesuksesan setan adalah ketika setan berhasil mengatakan kepada seseorang, sesungguhnya dosamu terlalu banyak, Allah tidak mengampunimu. Atau mengatakan, sesungguhnya kamu tidak akan diampuni, karena kamu sudah melakukan dosa ini berulang-ulang. Nah, itu adalah suara setan yang harus kita tolak dengan beristighfar. Jadi malulah pada tempatnya, jangan malu beristighfar. Kalau mau berdosa, mau malu, boleh. Memang seharusnya begitu. Tapi kalau istighfarnya jangan malu. Sudah terlanjur dosa, ya istighfar. Terus begitu demikian. Ini manusianya kita juga. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak terjatuh ke dalam dosa yang sama? Ya kita melakukan program, ya, ditangfit betul-betul, diatur betul-betul bagaimana cara kita menghilangkan sifat-sifat buruk pada diri kita. Contoh, kita punya sifat buruk pemarah. Ya sudah, 3 atau 4 bulan, selain tadi punya target bikin amalan sunnah yang dibiasakan, 3 atau 4 bulan biasakan untuk tidak marah. Tempel stiker di mana-mana, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga, tempel di cermin, tempel di lemari dapur, tempel di kulkas, tempel di dashboard motor atau mobil, ya, tempel di dekat ranjang, tempel di mana-mana. Pokoknya programnya 3 atau 4 bulan ini adalah
ngurangin sifat pemarah, apalagi marah-marah sama suami, gitu kan. Dah, ini 3-4 bulan. Ada program untuk memperbaiki diri seperti itu. Kalau sukses baru lanjut program lain. Program berikutnya, 3 atau 4 bulan berikutnya, saya kok masih kadang-kadang suka bergunjing, suka ikut terlibat dalam gosip-gosip tetangga. Oke, 3-4 bulan ke depan programnya ngilangin kebiasaan gosip. Nah, itu kemudian kita lakukan. Jadi kalau kita mau menghilangkan kebiasaan-kebiasaan tadi, ya harus ada programnya tadi. Ini yang kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, kalau orang tua dizalimi sampai kemudian kita pernah mengatakan, ya nggak akan pernah gue maafin, ya sampai mati pun nggak pernah gue maafin. Terus kemudian ternyata meninggal betulan, gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Satu, ada 2, ya. Urusannya karena dia menyakiti orang tua kita, ada 2. Urusan dengan orang tua kita, urusan dengan kita. Nah, kita punya pilihan. Kita memaafkan sejak di dunia, menenteramkan hati kita dan menjadi timbangan kebaikan yang sangat besar bagi kita di akhirat. Kalaupun tidak memaafkan karena memang bukan hak kita maafkan, ini urusannya sama orang tua saya belum rela, belum memaafkan kok. Ya sudah, kemudian nanti di akhirat memang akan ada timbang-timbangannya tersendiri antara hak adami yang satu dengan yang lain, yaitu bagaimana kemudian nanti orang yang dirugikan itu akan diberi bayaran dengan pahalanya orang yang merugikan. Itu kan pengadilan normalnya di depan Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Kalau amal solehnya habis mau diambil, ternyata maka dia memberikan dosanya untuk orang yang merugikan. Jadi intinya orang salah sama kita itu untung pokoknya buat kita itu ya. Orang melakukan kezaliman kepada kita itu untung buat kita. Terserah untung itu mau kita petik sejak di dunia ataukah mau kita raih kalau di akhirat. Kalau di akhirat maka prinsipnya keadilan. Kalau di akhirat nanti prinsipnya keadilan. Jadi kalau Allah sudah mengadili maka prinsipnya keadilan. Tapi kalau kita memaafkan sejak di dunia maka prinsipnya rahmat. Artinya Allah bakal ngasih lebih. Gitu ya bedanya. Jadi kalau sudah di akhirat urusannya sudah keadilan. Kalau di dunia, maka urusan pengadilan seperti itu, kalau kita mau memaafkan, maka kita mendapatkan fadilah, keutamaan-keutamaan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih besar. Demikian. Kemudian yang berikutnya tentang kebersihan hati supaya istiqomah, karena iman itu naik turun. Nah, untuk istiqomah tadi, yang pertama kita minta istiqomah itu kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa memberikan kepada kita istiqomah. Kita tidak mampu, la haula wala quwata illa billah. Tidak mampu untuk menghadirkan istiqomah itu ke diri kita sendiri. Nah, makanya kita doa istiqomah itu dari ihdinas siratal mustaqim di surat Al-Fatihah setiap rakaat kita. Kemudian di di dalam ininya setiap akhir tasyahud kita mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik gitu ya. Itu juga doa istiqomah. Kemudian kita bisa membaca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu juga doa istiqomah. Yang kedua setelah doa adalah menyusun program. Tadi sudah saya sampaikan, menyusun program, baik program ibadah juga bisa program akhlak. Tadi kan dua-duanya sudah saya sampaikan ya. Program ibadah membiasakan dalam 3-4 bulan sampai terbiasa, lalu kalau sudah terbiasa baru nambah yang lain. Membiasakan program akhlak tadi ya 3-4 bulan sudah terbiasa menghilangkan satu akhlak yang buruk, kemudian nanti dilanjut dengan akhlak yang lain kita perbaiki itu boleh. Dia punya program. Yang ketiga supaya istiqomah adalah program tidak perlu muluk-muluk. Tadi ahabbul a'mali ilallah ya'duwamu inqallah. Sedikit-sedikit tetapi intens dan kemudian istiqomah. Yang berikutnya adalah istiqomah itu diperoleh bisa dengan mencari lingkungan yang baik. Meskipun teman kita nggak pilih-pilih, tapi ada teman yang kita pilih. Teman yang memberi kita semangat dengan teman yang harus kita semangati. Kalau kita punya program misalnya sehari tilawah 1 juz, tapi teman-teman kita itu nggak pernah pegang Quran, nggak pernah akrab dengan Quran, 1 juz itu akan terasa sangat berat. Tapi kalau kita punya program tilawah 1 juz, sementara teman kita adalah Ustadz Umar, yang sehari tilawahnya 3 juz sampai 5 juz plus murojaahnya, gitu ya, pasti 1 juz itu terasa ringan, gitu ya. Jadi ini lingkungan sangat mempengaruhi. Kalau kita punya teman-teman yang standarnya tinggi dalam kebaikan, maka kita insya Allah akan terpacu semangat kita untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau teman-teman kita juga adalah dalam soal berketaatan, berkebaikan ini ada mereka kendor dan kemudian juga
mereka mohon maaf apalagi kalau mereka terbiasa dengan maksiat, nanti kepekaan kita terhadap kemaksiatan juga turun. Merasa ya karena sebenarnya kita jijik awalnya dengan satu bentuk dosa. Tapi karena teman kita itu melakukan itu dengan santai saja, lama-lama kita, oh iya ya, nggak apa-apa juga kayaknya, gitu dan lain sebagainya. Ini yang berbahaya dari kondisi lingkungan. Ya tentu tadi kita punya teman yang boleh mempengaruhi kita punya teman yang harus kita pengaruhi, jangan kita yang malah kena pengaruh dari mereka. Demikian Allah al-Bisab. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Salim. Ustaz, mohon izin, sini sudah menjelang duhur, sepertinya siap. tadi yang terakhir. Air. Siap. Ya, jadi jazakallah khair Ustaz Salim, dan kemudian juga untuk para partisipan semua yang ingin bertanya, yang sudah bertanya juga di chat, ya mohon maaf ini karena keterbatasan waktu. Begitu alhamdulillah ini kita tembus 930 peserta dan ada 646 yang ikut absensi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai amal ibadah kita dan menjaga keistiqomahan kita hingga akhir hayat. Terakhir insya Allah untuk teman-teman yang sudah istiqomah dari awal, yang sudah ikut absen dan istiqomah dari awal, akan ada door prize khusus nantinya dari panitia. Jazakallah Ustaz Salim. Saya pribadi minta doa dari Ustaz, lancarkan urusannya. Juga masih terus banyak belajar Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Insyaallah. Baik. Mungkin ini saja dari saya selaku moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.